Di dalam hidup yang penuh ketidakpastian dan berbagai peristiwa yang tergulir hari demi hari, adakah saudara semakin ingat pada Tuhan, Sang Pencipta dan sumber pengharapan bagi kita? Pernahkah dalam benak kita berpikir, tepatkah bila hanya disibukkan dengan pertanyaan apakah semua ini adalah penghukuman dari Tuhan? Apakah masa pandemi adalah penghukuman dari Tuhan? Jikalau tidak, semua bencana adalah hukuman dari Tuhan. Bukankah orang Kristen patut bertanya, apa pesan Tuhan melalui bencana tersebut? Mari saudara-saudara, kita pujikan pujian berikut dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sekarang di tengah dunia segala sisa banyak kabar mengabarkan pelindungan dalam sabda. Zaman sekarang berjalanan di tengah dunia segala sisa banyak kabar mengabarkan pelindungan dalam sabda. Oh Yerusalem, kota mulia, hati kasih. Oh Yerusalem, kota mulia, hati kasih. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya bersusah. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya bersusah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya bersusah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya bersusah. Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali saya bisa melayani di tengah-tengah saudara walaupun tidak secara langsung. Sebelumnya perkenalkan saya Calvin Bangun, saya seorang pendeta di Gereja Reform Injili Indonesia, juga seorang guru di Sekolah Kristen Calvin dan juga mengajar sebagai dosen di Calvin Institute of Technology. Saya tinggal di Jakarta dan saya sama sekali belum pernah ke UNR. Tapi waktu SMA saya cita-citanya masuk ke UNR jurusan kedokteran. Tapi Tuhan berkehendak lain, maka saya masuknya Universitas Pajajaran, bukan jurusan kedokteran, tapi jurusan hubungan internasional tahun 2002. Jadi melihat wajah-wajah saudara di Zoom ini,
mengingatkan saya dengan saya beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya 15 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita melakukan pelayanan seperti ini. Ya, bukan hanya saya yang melayani, tapi juga saudara-saudara sebagai pengurus unit kerohanian Kristen di UNR juga melayani. Bayangkan kalau sekarang belum ada teknologi Zoom, saudara oleh Tuhan. Ya, bayangkan kalau pandemi ini terjadi ketika teknologi seperti ini belum ada, maka kita bukan hanya stay at home, tapi kita akan stay alone, saudara-saudara ya. Nah, kita bersyukur karena sebelum pandemi ini terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan teknologi. Nah, ini yang disebut dengan common grace, anugerah umum. Maka saudara-saudara Tuhan, dari sini saja kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini tanpa campur tangannya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini tanpa campur tangannya. Ya, sebelum pandemi ini terjadi, Tuhan sudah persiapkan orang-orang untuk membuat Zoom, membuat Google Meet. Maka saudara-saudara Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, jangan sekali-kali berpikir bahwa tangan Tuhan tidak ada sama sekali. Nah, pada pagi hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah tema, yaitu COVID-19 dan akhir zaman. Ya, COVID-19 dan akhir zaman. Saya akan menggunakan PowerPoint. Saudara-saudara boleh melihat di layar saudara masing-masing. Ya, nah, judul yang saya berikan di dalam PowerPoint ini adalah COVID-19 tanda akhir zaman, tanda tanya. Saudara ya, COVID-19 tanda akhir zaman, tanda tanya. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang berdaulat, menciptakan dunia ini, memeliharanya. Bahkan saat-saat seperti ini pun kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Engkau bukan Allah yang menciptakan lalu meninggalkan perbuatan tangan-Mu, tapi Engkau Allah yang menciptakan dan terus menyertai perbuatan tangan-Mu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tetap bisa melihat wajah-Mu sebagai Bapa kami. Sekalipun di dalam keraguan, kami menjadi takut, menjadi gelisah, dan khawatir. Pada pagi hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan akhir zaman. Kiranya Tuhan pimpin kami, memimpin pendengar dan juga pembicara, sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini bukan hanya sampai kepala kami, tapi juga mendarat di dalam hati kami. Berkatilah menit-menit di depan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan mulai lebih dahulu dengan membahas akhir zamannya. Nanti saya akan, di belakang nanti saya akan mengkaitkannya dengan COVID-19. Tapi saya akan mulai dahulu dengan membahas akhir zamannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir zaman menunjuk pada peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai Raja untuk mengadakan penghakiman terakhir atas dunia ini. Ini adalah pengertian sederhana mengenai akhir zaman. Apa itu akhir zaman, saudara dikasihi Tuhan? Akhir zaman itu adalah sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa. Saudara dikasihi Tuhan, akhir zaman adalah peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi pada waktu kita orang Kristen berbicara mengenai akhir zaman, ya, eskatologi atau the end of age, saudara Tuhan, yang kita bicarakan itu adalah sebuah peristiwa, bukan yang terjadi sekarang, tapi yang terjadi nanti, ya, bukan yang bersifat present, tapi yang bersifat future, ya, bukan peristiwa yang terjadi hari ini, tapi yang terjadi suatu saat nanti. Peristiwa apa? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, atau yang kita kenal sebagai second coming, ya, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mengapa dikatakan yang kedua kali? Karena peristiwa yang pertama kali atau kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali sudah terjadi, ya, sudah terjadi, yang kita kenal sebagai Natal, yang kita kenal sebagai inkarnasi. Yesus Kristus lahir, kemudian mati, lalu bangkit, naik ke surga. Ya, ini yang kita sebut dengan peristiwa kedatangan Kristus yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, dia sendiri berkata, nanti akan datang kembali. Ya, nanti akan datang kembali. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa ini. Iman kita tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kelahiran. Iman kita tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kematian.
Iman kita tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kebangkitan dan kenaikan. Dan yang terakhir, iman kita pun tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. The second coming of Jesus Christ. Apa bedanya kedatangan Yesus Kristus yang pertama dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Dalam kedatangan Yesus Kristus yang pertama, Yesus datang sebagai hamba, doulos. Doulos, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu kenapa kita menyebutnya sebagai inkarnasi. Karena Tuhan menjadi manusia. Karena karena Allah mau menjadi manusia. Itu adalah peristiwa perendahan, ya. Peristiwa perendahan. Tapi saudara-saudara, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dia bukan lagi datang sebagai hamba, tetapi dia datang sebagai raja. Ya, dia akan datang sebagai raja. Untuk apa dia datang? Untuk mengadakan last judgment atas dunia ini, penghakiman terakhir. Nah, saudara-saudara Tuhan, perhatikan istilah penghakiman terakhir, itu berarti sebelumnya juga sudah ada penghakiman. Jadi saudara-saudara yang berpikir penghakiman Allah itu hanya terjadi di akhir zaman. Tidak, saudara-saudara ya. Penghakiman Allah sudah terjadi sebelum akhir zaman. Bisa dikatakan, saudara-saudara Tuhan, setiap hari Tuhan melakukan penghakiman. Misal, saudara-saudara Tuhan, pada waktu maling ditangkap polisi, yang menghakimi dia siapa? Manusia. Betul. Tapi melalui polisi, Tuhan menghukum maling itu. Ya kan, melalui polisi Tuhan menghukum maling itu. Melalui sistem hukum Tuhan mengadili penjahat itu. Maka saudara-saudara Tuhan, kita jangan berpikir bahwa di dalam dunia ini sama sekali tidak ada keadilan. Di dalam dunia ini sama sekali tidak ada keadilan dari Allah, atau Allah tidak melakukan keadilan. Ya, memang kita tidak tidak puas penuhnya dengan sistem keadilan dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara Tuhan, sekalipun keadilan dalam dunia tidak memuaskan, kita tetap bisa melihat itu sebagai penghakiman Allah. Namun saudara-saudara Tuhan, mengapa perlu penghakiman terakhir? Karena penghakiman dunia yang sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak benar-benar memuaskan. Tidak benar-benar memuaskan. Ya, saudara-saudara Tuhan, paling gampang lah ya. Semua pakar hukum mengatakan kita tidak bisa mengadili motivasi. Kita hanya bisa mengadili tindakan. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau ada seseorang melakukan kejahatan, tapi tidak bisa dibuktikan, maka dia tidak bisa dihukum. Ya kan? Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa minta dia dihukum hanya karena kita mengatakan, saya bisa tahu motivasinya. Hukum kita tidak bisa mengadili motivasi. Maka kalau dia melakukannya dengan begitu rapi, tidak ada bukti, maka saudara-saudara Tuhan tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Loh, kalau begitu, di mana keadilan? Jangan takut, ada penghakiman terakhir. Di dalam penghakiman terakhir, motivasi akan diadili. Bukan hanya perbuatan yang akan diadili, tapi motivasi pun akan diadili. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita bicara motivasi, maka semua manusia itu sama jahatnya. Ya. Kalau kita bicara perbuatan, ada yang jahat, ada yang kurang jahat, ada yang baik, saudara-saudara ya. Ada orang baik, walaupun motivasinya jahat. Maka kalau kita bicara mengenai perbuatan, kita akan bisa mengatakan si A lebih baik daripada si B. Kenapa? Si A berbuat jahat, si B tidak. Tapi saudara-saudara Tuhan, mungkinkah si A yang tidak berbuat itu motivasinya sama jahatnya dengan si B? Sama. Tapi bisa nggak dia dihukum? Tidak. Tidak bisa. Tapi pada akhir zaman, saudara-saudara Tuhan, motivasi akan diadili. Allah akan mengadili motivasi. Maka saudara-saudara Tuhan, ketika kita saat ini tidak puas dengan keadilan yang ada di dalam dunia, harusnya hati kita mengarahkan diri kita kepada akhir zaman. Akhir zaman. Maka saudara-saudara Tuhan, sampai di sini saja pun kita bisa lihat ya, akhir zaman itu tidak semengerikan yang saudara-saudara bayangkan. Justru akhir zaman adalah hari yang paling dinantikan. Orang takut kalau akhir zaman, saudara-saudara Tuhan ya. Itulah kenapa banyak orang suka seminar akhir zaman, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, orang itu takut kalau mendengar kata akhir zaman. Akhir zaman itu digambarkan sesuatu yang mengerikan. Padahal kalau saudara-saudara menggambarkan akhir zaman seperti tadi, maka sebagai manusia dan orang percaya, kita justru menantikan akhir zaman.
Karena di sanalah nanti keadilan akan dinyatakan. Ya, karena di sanalah nanti keadilan akan dinyatakan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dulu ada film saudara kasih oleh Tuhan, judulnya 2002. Sorry, bukan 2002. Ada film itu yang judulnya 2012 yang meramalkan akhir zaman itu akan terjadi tahun 2012. Ada film, ya bukan hanya satu lah saudara-saudara, itu sempat heboh dulu ya. 2012, 2012, ya. Ya ada beberapa film. Tapi yang saya perhatikan saudara kasih oleh Tuhan, gambaran akhir zaman di film itu tidak biblical. Karena akhir zaman yang digambarkan dalam film itu bukan akhir zaman yang di dalam Alkitab. Akhir zaman di dalam Alkitab itu very beautiful. Langit baru, bumi baru, Yerusalem turun seperti pengantin. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, akhir zaman itu hari kondangan loh saudara-saudara ya. Tapi kita sekarang melihat akhir zaman itu seperti hari perkabungan. Nah, jadi kalau orang udah bicara akhir zaman itu saudara kasih oleh Tuhan kayak mimpi buruk, akhir zaman. Kan? Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara ya, di surat kabar itu ada berita mengenai bunyi-bunyi yang terdengar di luar angkasa gitu kan. Kalau orang mulai bertanya, itu bunyi apa ya Pak? Itu bunyi sangkakala enggak gitu kan? Jangan-jangan Yesus akan datang kedua kali. Baru saya tanya orang yang baru saya kemudian tanya lagi orang yang ngomong itu. Emang kalau Yesus mau datang kenapa? Takut dong Pak. Nah, aneh kan saudara-saudara. Yesus mau datang dia takut gitu kan. Padahal harusnya kita menyambut dengan gembira. Dia datang. Untuk apa? Mengadili, melakukan penghakiman terakhir atas dunia ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, topik akhir zaman ini memang menarik minat banyak orang, ya. Topik akhir zaman itu memang menarik minat banyak orang. Dan bukan hanya hari ini, saudara-saudara, ya. Topik akhir zaman itu memang menarik minat. Kenapa? Karena membangkitkan keingintahuan, raising our curiosity. Ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jujur saja, ya kan? Di dalam kekristenan, doktrin yang paling membuat kita penasaran itu bukan kristologi. Bukan doktrin Roh Kudus pun bahkan. Doktrin yang paling membuat kita penasaran itu adalah doktrin akhir zaman, eskatologi. Maka kalau saudara perhatikan ya, seminar kristologi yang datang dikit. Ya kan? Seminar apalagi saudara yang kasih lihat Allah Tritunggal yang datang dikit, saudara-saudara ya. Apalagi seminar doa yang datang lebih dikit, ya kan? Doa saja diseminarkan. Kayak kita nggak bisa aja doa makan, doa tidur udah bisa, masa harus ada lagi seminar doa. Tapi kalau tanya temanya, saudara, dibikin temanya seminar akhir zaman, datang rame saudara-saudara ya. Siapakah anti Kristus, ya kan? Apakah artinya 666, ya kan? Siapakah yang dimaksud dengan hewan bertanduk dari dalam laut itu? Wah, itu saudara-saudara ya, tema yang menarik sekali. Kenapa? Karena memang membangkitkan curiosity. Ya, orang itu pengen tahu seperti apakah nanti akhir zaman. Namun berbicara mengenai ketertarikan pada akhir zaman, itu bukan hanya terjadi hari ini, tapi itu sudah terjadi dari zamannya Yesus. Kalau saudara perhatikan, Matius 24 ayat 3, saudara-saudara ya. Matius 24 ayat 3, saudara perhatikan ayat yang di layar itu. Saudara perhatikan ayat di layar saudara masing-masing. Ini adalah pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus dalam konteks ketika Yesus berbicara mengenai akhir zaman. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Matius 24, itu adalah ceramah Yesus mengenai akhir zaman. Tapi kalau dilihat konteksnya, apa yang men-trigger ceramah itu adalah ketertarikan murid-muridnya tentang akhir zaman. Apa yang mereka katakan? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Perhatikan kalimat berikutnya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, jadi dari sini kita juga lihat bahwa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus kedua kali sama dengan akhir zaman. Ya. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman itu tidak lain dan tidak bukan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan apa yang mereka tanya? Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi dari zamannya Yesus pun sudah ada ketertarikan pada hal-hal yang bersifat akhir zaman,
eskatologis. Maka saudara dan saya tidak perlu heran, ya, sampai hari ini pun orang sangat tertarik dengan tema dan topik akhir zaman. Saudara kasih oleh Tuhan, ini saya baca dari sebuah artikel, COVID-19 menimbulkan ketertarikan yang baru terhadap topik akhir zaman. Arousing renewal interest. Saudara kasih oleh Tuhan, sejak beberapa bulan yang lalu, muncul ketertarikan yang baru terhadap topik akhir zaman. Kenapa? Fenomena COVID-19. Ya, saudara kalau searching di Google, saudara kasih oleh Tuhan, banyak sekali artikel yang mengkaitkan COVID-19 ini dengan akhir zaman. Ya, banyak orang yang bertanya, apakah COVID-19 ini tanda akhir zaman atau tanda Yesus akan segera datang? Saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak akan jawab langsung, karena kalau saya jawab langsung, kita langsung tutup dalam doa, begitu ya. Nah, jadi kita lihat nanti di belakangnya. Tapi kalau kita perhatikan hari ini, tema akhir zaman itu mengalami kebangkitan minat, ya, muncul minat yang baru terhadap topik akhir zaman. Kenapa? Karena fenomena COVID-19 ini. Ya, COVID-19 ini banyak korban. Ya, yang paling ini sederhana, saudara kasih oleh Tuhan, korbannya cukup banyak. Tadi saya lihat di World Odometer, Worldometers, ya, bahwa yang sudah meninggal karena COVID-19 ini 490 ribuan, gitu ya. Wah, cukup banyak, ya. Jangan tanya yang terkena sudah 9 jutaan di seluruh dunia, ya kan? Saudara-saudara tidak perlu tanya bagaimana keadaan Surabaya hari ini, saudara Tuhan, ya kan? Ya, surat kabar kan hari ini mengatakan bahwa Surabaya sedang berlomba dengan Jakarta. Maka saudara Tuhan, kita ini senasib sepenang hubungan, saudara-saudara ya, dari Jakarta dengan juga dari Surabaya. Kita sama-sama berada di zona merah menjelang hitam, saudara-saudara ya, zona merah menjelang hitam. Karena pada waktu mudik kemarin, banyak orang Jakarta ke Surabaya. Maafkan kami dari Jakarta, saudara-saudara, kami mengekspor orang-orang itu ke tempat saudara. Ya, tapi saudara tidak mengundang saya ke Surabaya. Kalau enggak, saudara-saudara tambah lagi nanti persoalannya. Ya, berharap melalui Zoom ini, Corona tidak masuk ke tempat saudara masing-masing. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, teman saya bilang, kalau di Danau Toba tidak ada Corona, Bang. Dia bilang. Loh, kenapa? Karena di Danau Toba yang ada Bang Ronald, bukan Corona, dia bilang ya. Ya, saudara-saudara, ya kita dari Jakarta kena zona merah, ya saudara, juga kena zona merah. Ya, dan bukan hanya banyak korban jiwanya, saudara kasih oleh Tuhan, tapi juga dampak sosial, politik, dan ekonominya. Dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, kita kalau lihat keadaan sekarang ini dengan keadaan 98, orang banyak bilang ya beda-beda tipis gitu. PHK tahun 98 juga terjadi gitu kan. Sekarang terjadi lagi. Bedanya apa saudara-saudara? Dulu kalau dulu gara-gara dolar naik. Nah, kalau sekarang bukan dolar naik. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, tapi karena virus. Virus yang kecil ya, yang secara teknis itu bukan makhluk hidup, saudara kasih oleh Tuhan ya. Virus yang begitu kecil, technically tidak makhluk hidup, bisa bikin dunia seperti sekarang ini. Ya, maka orang secara natural aja bertanya, apakah kita sudah mendekati akhir zaman? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ya sebelum saya masuk ke dalam penjelasan berikutnya, saya ingin saudara kasih oleh Tuhan, saya ingin membereskan pertanyaan itu. Apakah kita sudah semakin mendekati akhir zaman? Ada kesalahan dalam pertanyaan itu. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Tidak perlu virus corona. Setiap hari kita juga makin dekat dengan akhir zaman. Ya, kalau secara logis ya, akhir zaman itu kan Tuhan sudah set deadline-nya. Maka setiap hari saudara kasih oleh Tuhan adalah hari mendekati akhir zaman. Jadi nggak perlu virus corona, nggak perlu COVID-19 untuk membuat kita bertanya apakah kita mendekati akhir zaman. Hari ke hari kita selalu mendekati akhir zaman. Pilihannya cuma dua, pada waktu akhir zaman saudara masih hidup, atau pada waktu akhir zaman saudara sudah mati, cuma itu aja kok. Ya, pilihannya cuma dua. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihatnya dengan demikian, maka COVID-19 ini tidak perlu menjadi keresahan, tidak perlu menjadi kegelisahan. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kita tidak perlu gelisah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nah sebelum kita melihat penjelasan
sebelum kita melihat penjelasan mengenai kaitan antara COVID-19 dengan akhir zaman, saya jelaskan dulu apa kaitan akhir zaman dengan kehidupan Kristen. Ya. Mengapa doktrin ini tidak boleh kita abaikan? Ya. Mengapa doktrin akhir zaman tidak boleh diabaikan? Saudara kasih oleh Tuhan, kita harus mengerti akhir zaman bukan karena COVID-19. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari akhir zaman hanya karena hal-hal seperti COVID-19 ini, maka pemahaman akhir zaman kita akan salah. Karena akhir zaman itu tujuannya bukan untuk menjawab keingintahuan kita, bukan. Tujuan akhir zaman bukan untuk menjawab keingintahuan kita. Tapi akhir zaman itu berkaitan dengan kehidupan Kristen. Ya, saudara Tuhan, pengajaran tentang akhir zaman sangat penting. Yesus sendiri mengajarkan tentang akhir zaman, Matius 24. Ya, Matius 24 adalah pengajaran Yesus yang cukup panjang mengenai akhir zaman. Ya. Kalau saudara-saudara melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, itu berarti apa? Dia merasa akhir zaman itu sangat penting untuk para muridnya. Para muridnya, saudara-saudara. Jadi Yesus tidak mau muridnya tidak tahu tentang akhir zaman. Kenapa? Murid-muridnya tidak boleh tidak tahu. Wah, supaya mereka tahu kapan Yesus datang. Wah, kalau saudara baca Matius 24, Yesus justru mengatakan tidak ada yang tahu hari itu. Loh, ini kan jadi pertanyaan. Kalau memang nggak ada yang tahu kapan kedatangan Yesus, ngapain dia ngajarin panjang lebar? Saudara bisa bayangkan ya, Yesus ngajarin panjang lebar mengenai akhir zaman, baru ditanya, jadi kalau gitu tanggal berapa Tuhan akan datang? Mengenai hari itu, tidak seorang pun tahu. Ya Tuhan, sudah capek-capek dengerin panjang lebar, ternyata tidak ada yang tahu. Karena sekali lagi, saudara-saudara, tujuan akhir zaman itu bukan untuk memuaskan keingintahuan kita mengenai kedatangan Yesus. Kapan Yesus datang, tahun berapa, tanggal berapa, di mana, itu suatu hal yang misterius. Ya, itu masih menjadi sesuatu yang misteri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu untuk apa Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, saudara-saudara ya? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, Paulus pun berkali-kali mengingatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bukan hanya Yesus yang mengajarkan tentang akhir zaman. Paulus pun, karena mengikuti teladan Yesus, mengajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam suratnya. Maka saudara perhatikan relasinya. Waktu Yesus masih hidup, dia mengajarkan tentang akhir zaman kepada murid-muridnya. Setelah Yesus naik ke surga, Paulus mengajarkan tentang akhir zaman kepada jemaat-jemaat yang membaca suratnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan di poin yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, begitu dia tertutup oleh awan-awan itu, langsung malaikat-malaikat berkata kepada murid-muridnya, nanti dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya. Ini menunjukkan bahwa akhir zaman itu sesuatu yang sangat penting. Akhir zaman adalah sesuatu yang sangat penting. Ya bahkan di dalam Alkitab kita ada satu kitab khusus yang membahas akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus mengajar tentang akhir zaman. Malaikat-malaikat mengingatkan para murid ketika mereka bengong melihat Yesus hilang di awan-awan, malaikat itu berkata bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti ketika dia naik. Paulus pun menuliskan dalam surat-suratnya mengenai akhir zaman. Yohanes pun menuliskan kitab Wahyu, khusus membahas tentang akhir zaman. Maka ini menunjukkan bahwa pengajaran tentang akhir zaman sangat penting. Nah, saudara-saudara yang sudah Tuhan, ya, tapi memang sayang sekali banyak orang Kristen menganggap pengajaran akhir zaman itu tidak relevan. Nah itu, ya, ngapain sih bicara akhir zaman? Kan terjadinya juga nanti, nah, ya kan masih jauh. Nah, saudara-saudara, ada dua ekstrim ya orang Kristen terhadap akhir zaman ini. Ada yang cuek, saudara Tuhan, ada yang cuek sekali, gitu kan? Nah itu, cuek. Ngapain bicara akhir zaman? Masih jauh, gitu kan? Nah, saudara-saudara, ada yang kedua, saudara-saudara, ekstrim sekali, terobsesi sekali. Nah, ada orang yang terlalu cuek dengan akhir zaman, ada yang terlalu terobsesi dengan akhir zaman. Maka segala sesuatu dikaitkan dengan akhir zaman, gitu ya. Nah, segala sesuatu dikaitkan dengan akhir zaman. Saudara Tuhan, di dalam kekristenan itu pun kadang-kadang ada cocokologinya, saudara-saudara, gitu ya. Ada orang Kristen itu yang melakukan cocokologi. Ya sedikit-sedikit baca koran, ini coba lihat ini kaitannya dengan kitab Wahyu pasal sekian. Nah, itu kan terlalu terobsesi dengan akhir zaman. Tapi ada orang itu yang
terlalu cuek dengan akhir zaman. Nah, yang terlalu cuek ini merasa akhir zaman itu nggak relevan. Itu terjadinya kapan juga nggak tahu. Ya udah, ngapain dibahas? Namun saudara-saudara Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa akhir zaman itu relevan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena dengan mengetahui akhir zaman, orang Kristen dapat memahami waktu. Saya ulangi, saudara-saudara. Dengan mengetahui akhir zaman, orang Kristen dapat memahami waktu, understanding times. Saudara-saudara Tuhan, akhir zaman itu memberikan kita pemahaman mengenai waktu. Ya. Kenapa sih kita harus care dengan waktu? Karena ada akhir zaman. Ada akhir zaman, saudara-saudara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kita harus care dengan waktu? Kenapa kita harus care bagaimana kita menggunakan waktu selama hidup dalam dunia ini? Karena waktu tidak selalu ada. Zaman pasti berakhir. Saudara-saudara Tuhan, di dalam kekristenan, sejarah itu dianggap linier, saudara-saudara. Sejarah itu dilihat secara linier. Artinya ada alfa, ada omeganya. Ini agak berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain, saudara-saudara Tuhan, khususnya Eastern religion, yang menganggap sejarah itu sirkuler. Nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Ya, yang sudah berakhir akan muncul lagi. Yang muncul akan berakhir. Yang berakhir akan muncul. Muter terus. Maka saudara-saudara Tuhan, di dalam Eastern religion, tidak ada pemahaman mengenai waktu. Ya, tapi dalam kekristenan, kita punya pemahaman mengenai waktu. Karena yang ada hari ini, nanti nggak ada lagi. Walaupun yang tidak ada hari ini, nanti akan ada. Tapi saudara-saudara Tuhan, ketika waktu sudah berjalan, maka tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Saudara-saudara, ilustrasinya begini ya. Saya ini sebagai guru, saudara-saudara, suka ngasih remedial gitu ya. Remedial kepada siswa saya. Nah, dengan remed, saudara-saudara, mereka ini kan, dengan remed itu mereka bisa perbaiki nilai ujiannya. Nah, suatu kali ada siswa saya yang bilang, kalau gitu Pak, ngapain belajar? Kan bisa remed. Gitu ya. Kan belajar sampai capek, ternyata remedial nilainya juga di atas KKM, gitu kan, atau sesuai KKM. Jadi ngapain belajar? Ya, terus saya bilang sama dia, iya, kamu memang bisa remed, tapi harinya sudah berbeda. Remedial itu memang bisa memperbaiki, tapi saudara-saudara Tuhan tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa, saudara-saudara Tuhan, tidak bisa mengembalikan waktu. Dengan mengetahui akhir zaman, orang Kristen dapat memahami waktu. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Tawarikh. Mari kita membaca kitab Tawarikh jika saudara-saudara membawa Alkitab. Kenapa kita perlu memahami waktu, saudara-saudara? Tawarikh 12, 1 Tawarikh 12 ayat 32. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Saya akan membacakannya, mari kita memperhatikannya dari Alkitab masing-masing. Dari Bani Isyakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Perhatikan deskripsinya Bani Isyakar di dalam ayat itu, saudara-saudara ya. Bani Isyakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Perhatikan, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Dengan mengetahui waktu, dengan memahami waktu, itu kan yang dimiliki oleh Bani Isyakar itu, pengertian tentang saat-saat yang baik, kita mengetahui apa yang harus diperbuat. Dengan memahami waktu, kita mengetahui apa yang harus diperbuat. Ya, saudara Tuhan, oleh sebab itu, kalau bisa lulus 4 tahun, jangan dipakai 7 tahun. Ya, ada orang Kristen bilang, ngapain lulus cepat-cepat, Pak? Lulus cepat juga nggak tentu langsung kerja. Mending dihabisin limitnya, Pak. 7 tahun. Kapan lagi, Pak, dapat kiriman terus dari orang tua? Nanti setelah lulus wisuda, orang tua bilang, oke, stop kirimannya. Nah loh, berat kan? Nah, mending 7 tahunnya dihabisin, Pak. Jadi, orang tua kirim terus 7 tahun. Nanti kalau udah habis limitnya, ya sudah, Pak. Kita kan setidaknya sudah 2 tahun dibiayain lagi. Lalu saudara kasih lihat Tuhan, kalau bisa lulus 4 tahun, ya jangan 7 tahun.
Ya, orang yang berpikir ya nggak apa-apa 7 tahun, itu nggak mengerti mengenai waktu, nggak mengerti mengenai waktu, saudara-saudara. Nah, saya akan lanjutkan lagi sekarang, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi mengapa kita perlu mengerti akhir zaman supaya kita memiliki pemahaman yang benar mengenai waktu, dan pemahaman yang benar mengenai waktu akan membuat kita mengetahui apa yang harus diperbuat. Nah, saudara-saudara, Perjanjian Baru mengajarkan tentang akhir zaman untuk mempersiapkan murid-murid Yesus menjalani hidup saat ini. Jadi, dengan mengerti akhir zaman yang nanti, membuat kita siap untuk menjalani hidup sekarang. Dengan mengerti akhir zaman yang nanti, membuat kita siap menghadapi hidup yang sekarang. Jadi kenapa Yesus kasih bocoran mengenai akhir zaman? Saya bilang bocoran, saudara-saudara, karena apa yang dikasih tahu Yesus itu bukan sepenuhnya, hanya bocorannya. Mengapa Yesus memberikan bocoran mengenai akhir zaman? Supaya saudara dan saya bisa menjalani hidup sebagai murid Kristus saat ini. Apalagi saudara-saudara, konteksnya pada zaman itu penderitaan. Kenapa ya kita Wahyu dituliskan? Kenapa Yesus itu menampakkan dirinya kepada Yohanes? Dan kalau saudara baca kitab Wahyu, Yohanes itu lagi dibuang ke Pulau Patmos. Apa relevansinya penampakan Yesus di Pulau Patmos dengan Yohanes yang lagi dibuang ke sana? Saudara Tuhan, dengarkan baik-baik. Karena dengan memberitahukan bagaimana ending, saya ulangi saudara-saudara ya, karena dengan memberitahukan bagaimana ending dari dunia ini, Yohanes bisa mendapatkan kekuatan ketika menderita. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan ya, Yohanes itu dibuang oleh pemerintah Roma. Dan hari itu pemerintah Roma penguasa seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana orang-orang Kristen pada zaman itu, pasti mereka putus asa. Waduh, kita ini siapa di dalam kerajaan Romawi? Orang kecil, udah kecil diinjak lagi sama sepatu bootnya tentara Romawi. Waduh, gimana kita bisa bertahan? Di dalam keadaan seperti itulah, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, tuliskan ini, beritahukan kepada jemaatmu. Apa? Bahwa pemerintah Roma yang injak kamu hari ini tidak akan selamanya ada. Mereka akan berakhir. Mereka akan berakhir. Maka seberapa kejam pun mereka hari ini, jangan takut. Jangan takut. Itu cuman wajahnya doang yang garang. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena sebelum akhir zaman pun mereka sudah hilang. Itulah message dari kitab Wahyu. Saudara yang sudah Tuhan, Perjanjian Baru mengajarkan tentang akhir zaman supaya kita bisa hidup saat ini. Maka saya kasih contoh praktis, saudara-saudara ya. Kalau saudara tahu dunia ini ada akhirnya, dan akhir dunia ini makin hari makin tidak lama lagi, maka apa yang penting, apa yang nggak penting? Itu mempengaruhi, saudara-saudara. Kalau orang itu nggak mengerti akhir zaman sesuai dengan Alkitab, kalau orang itu tidak memiliki pemahaman waktu yang benar, maka dia akan mengumpulkan hal-hal yang nggak penting. Tapi karena saudara dikasih tahu, waktu ini nggak lama loh. Ya, waktu ini nggak lama. Nah, kalau kamu tahu waktu ini nggak lama, ya, sekarang apa yang penting, apa yang nggak penting? Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara ya, para mahasiswa. Kalau saudara dikasih tahu, hidup saudara tinggal 1 bulan lagi, ya, masih niat nggak kuliah besok? Ayo, divonis, ya, waktu Anda tinggal 1 bulan lagi. Masih bikin paper nggak? Papernya ditumpul minggu depan gitu. Waduh, ya udah, gue bikin paper gitu. Enggak ada yang bikin paper. Kenapa? Tinggal sebulan lagi. Udah, lupakan kuliah. Loh, kuliah itu kan menentukan masa depanmu. Masa depan gue tinggal 1 bulan lagi. Nah, masa depan gue tinggal 1 bulan lagi. Ya, mungkin yang lagi PDKT langsung ngebut PDKT-nya gitu kan. Tinggal sebulan lagi, udahlah, toh mati juga gitu kan. Kasih tahu aja, ditolak, mati juga gitu kan. Paling matinya lebih cepat aja kan, gitu ya. Nah, kan lagi PDKT, udahlah, tunggulah nanti, ini menyatakannya nanti belum siap gitu kan. Ntar ditolak, malu, apalagi misalnya kan nanti cara menyatakannya kurang romantis, mau dipersiapkan sematang mungkin. Dokter bilang, sebulan lagi kamu mati. Saya percaya ya, tidak ada yang berpikir untuk bikin lamaran yang romantis. Kalau boleh nyatakan sekarang juga. Kalau ditolak ya sudahlah, mati lebih cepat juga paling, itu aja selesai. Kenapa? Nggak penting.
Dengan sadar betapa waktu itu terbatas, maka kita akan tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, coba kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 3, kita lihat 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Jika sudah dapat, coba perhatikan dari Alkitab masing-masing, saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup berasal dari Bapa. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa yang penting dan apa yang tidak penting kalau dilihat dari akhir zaman? Kalau dilihat dari akhir zaman, maka keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu nggak penting. Kenapa? Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Jadi kalau kamu kuliah untuk jadi orang kaya, saya mau bilang sama kamu, kalau nggak ngerti akhir zaman, itu bodoh. Kenapa kamu kuliah mau jadi kaya? Wah, itu bukan GBU, itu GBLK. Ya kan? Kalau GBU, God bless you, kan? GBLK, goblok. Nah, itu ya. Kalau kita kuliah hanya untuk jadi kaya, kalau kita kuliah supaya bisa nanti beli rumah yang besar, Yohanes berkata, dunia ini kan lenyap. Makanya jangan kejar keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kejar apa dong? Nah, perhatikan ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi melakukan kehendak Allah. Tetap untuk selama-lamanya. Jadi perhatikan, ada yang lenyap, ada yang tetap. Kalau kita mengerti akhir zaman, maka keinginan daging, seberapapun itu menggiurkannya, keinginan mata, seberapapun itu menyilaukannya, keangkuhan hidup, seberapa itu pun megahnya, nothing. Lo lenyap, ya. Tapi yang tetap apa? Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, nanti kalau mau baca itu bukunya John Piper, Don't Waste Your Life itu ya. Don't waste your life, jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Dia itu melihat ada orang itu ya berpikir hidupnya itu sudah oke banget. Padahal kalau dilihat dari segi kekekalan, dari segi akhir zaman, hidup itu nothing. Kenapa? Cepat-cepat pensiun muda, supaya punya deposito yang banyak. Setelah itu mau diapain? Setelah itu hidup mau diapain sampai mati? Ya pesiar, naik kapal pesiar. Nah sekarang bayangkan kena corona kayak gini. Orang kayak itu nyesel. Ya. John Piper kan mengkritik American Dream itu, anak-anak muda yang nggak mau lagi kuliah. Kenapa nggak mau lagi kuliah? Ngapain kuliah 5 tahun? Buang-buang waktu. Mending selesai SMA langsung kerja. Kerja dapat gaji yang tinggi, karena di Amerika kan UMR tinggi sekali. Kumpulkan sampai kamu punya deposito. Setelah deposito masukkan ke dalam, setelah punya uang deposito, ya udah sekarang kamu jalan-jalan ke Bali, ke Monaco, jalan-jalan ke Itali, ya kan? Kenapa? Kamu sekarang bisa hidup dengan deposito, naik kapal pesiar, berenang di sana, ya kan? Lihat ubur-ubur, apalagi terumbu karang, pergi ke pantai Derawan, semua kamu lakukan gitu. Ya. Sampai kapan? Sampai kamu mati. Itulah yang namanya hidup. Itulah yang namanya menikmati hidup. Nah, sekarang saya tanya, corona kayak gini, bayangkan ya, ada orang sudah punya planning kayak gitu, kena corona kayak gini. Nyesel dia. Nggak bisa kemana-mana, ya, hanya bisa nyanyi Ramai Sepi Milik Bersama, gitu kan, karena terpengaruh iklan IM3. Ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Baru sadar, nggak penting. Nggak penting itu. Ya, jadi kita lihat ya, kalau kita mengerti ending yang sudah dekat, maka yang tadi penting nggak penting, dan yang nggak penting jadi penting. Nah, kita lihat ya, poin yang keempat, pemahaman yang salah tentang akhir zaman akan menciptakan kehidupan Kristen yang salah. Itu yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Coba lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Mari bersama-sama kita membuka 2 Tesalonika 3 ayat 10-11.
Jika sudah mendapatkannya, bisa minta tolong salah satu yang beriman untuk membacakannya bagi kita semua. Ada salah satu di antara saudara-saudara membacakannya untuk kita semua. Ayat 10-11-nya saja. Dua Tesalonika 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Jadi jemaat Tesalonika ini berpikir Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang, ya. Surat Tesalonika ini ditulis kira-kira tahun 80 Masehi, antara 70 sampai 80 Masehi. Jadi pada tahun itu mereka berpikir Yesus segera datang. Bisa bayangkan, sudah 2000 tahun belum datang. Nah, tapi pada tahun itu mereka berpikir Yesus akan segera datang. Oleh karena itu, kita sekarang nggak perlu kerja, nunggu. Maka mereka tinggalkan kerjaannya, sibuk bicara mengenai kedatangan Yesus, itu konteksnya. Jadi di jemaat Tesalonika ada orang Kristen yang nggak kerja, yang resign dari kerjaannya, dagangannya ditinggalkan, kerjaannya ditinggalkan, nggak cari uang lagi. Kenapa? Mereka bilang, ngapain kerja? Kan Yesus mau datang. Kapan datangnya? Nggak tahu, tapi sebentar lagi. Jangan sampai pas dia datang kita lagi nyangkul di ladang. Maka mereka tidak ke ladang lagi, tidak ke pasar lagi. Ngapain? Kurung diri di rumah. Karena berasumsi Yesus segera datang. Nah, orang-orang kayak ginilah yang Paulus bilang, nggak kerja jangan makan. Apa yang kita bisa lihat di sini ya? Salah doktrin akhir zaman akan menciptakan etika yang salah. Ya, salah memahami doktrin akhir zaman akan menciptakan kehidupan Kristen yang salah, malah nggak kerja dia. Nah, jadi bayangkan ya, karena COVID-19 ini orang berkata, Yesus akan segera datang, Yesus akan segera datang. Anak-anak UNER sekarang berhenti kuliah, ngapain kuliah? Kau waktu kamu kuliah belum wisuda juga, Yesus sudah datang. Nah, gitu ya. Ya, bisa bayangkan, ya, mahasiswa-mahasiswa, bayangkan seorang khotbah tiba-tiba kalian undangnya bahas COVID-19 dan akhir zaman. Baru kemudian dia bilang, ya inilah tandanya Yesus akan segera datang. Karena itu ngapain kalian sekarang ada di sini lagi? Kalau besok dia datang, kamu memang sempat wisuda, kan enggak ya? Udah, jangan kuliah lagi, resign. Tapi kamu bisa bayangkan ya, tahun 80, orang Tesalonika itu berpikir Yesus akan datang. Sudah tahun 2020, belum datang. Wah, mungkin sekarang orang-orang yang nggak kerja itu, waktu di sorga sekarang nyesel gitu ya. Ya, tahu gini gue nggak resign. 2020 belum datang-datang juga. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat perjanjian lama dan akhir zaman ya. Seperti apakah akhir zaman dalam perjanjian lama ya? Kita harus ngerti di sini bahwa konsep akhir zaman itu bukan dimulai dari perjanjian baru. Nah, seringkali kita berpikir akhir zaman itu baru mulai dibahas di perjanjian baru. Tidak. Perjanjian lama itu sudah mulai membahas mengenai akhir zaman. Seperti apakah akhir zaman di dalam perjanjian lama? Saya minta kalian memperhatikan diagram ini. Ya, diagram ini. Nah, kalau kamu perhatikan, di dalam perjanjian lama, maka akhir zaman itu digambarkan seperti ini. Penciptaan, kemudian kejatuhan, lalu kemudian berdirilah Israel. Nah, berdirilah Israel. Ya, Israel itu menjadi kerajaan. Lalu datanglah Mesias. Nah, itulah namanya akhir zaman. Jadi menurut orang-orang perjanjian lama, akhir zaman itu adalah kedatangan Mesias. Saya nggak bilang kedatangan Yesus, ya, karena sampai hari ini orang Israel tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi di dalam perjanjian lama, konsep akhir zamannya adalah nanti ketika Mesias datang. Nah, karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, maka mereka menganggap akhir zaman belum datang. Maka sekarang orang-orang Yahudi pun masih menantikan kedatangan Mesias, bukan kedatangan Yesus. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias, karena Yesus adalah Mesias yang ditolak.
Artinya orang-orang Yahudi hari ini orang-orang Yahudi hari ini pun memiliki konsep akhir zaman. Tapi bagi mereka akhir zaman itu masih jauh di depan sana. Kapan? Kalau nanti Mesias yang dijanjikan itu datang. Dijanjikannya kapan? Dijanjikannya dari zaman Perjanjian Lama Israel. Ya, karena pada waktu Israel menjadi kerajaan, Allah sudah berjanji akan memberikan kepada mereka seorang raja yang tidak akan berlalu sampai selama-lamanya, yang tahtanya kekal selama-lamanya. Lalu kemudian para nabi juga berjanji bahwa suatu hari nanti akan datang Mesias, tapi belum datang-datang tuh. Nah, jadi konsep akhir zamannya orang-orang Israel itu adalah kedatangan Mesias. Jadi waktu Mesias datang, itulah akhir zaman. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, akhir zaman dalam perjanjian baru itu sedikit mirip dengan akhir zaman dalam perjanjian lama. Bedanya di mana? Nah, kalau orang-orang Yahudi lagi menanti kedatangan Mesias, kita sudah mengetahui kedatangan Mesias. Ini yang kita maksud. Nah, jadi perhatikan, kalau dilihat dari kacamata orang Yahudi, maka ini adalah akhir zaman. Karena kalau Yesus adalah Mesias, maka kedatangannya yang pertama itu bagi orang Yahudi adalah akhir zaman. Namun, akhir zaman itu bukan di sini. Nah, dalam perjanjian baru, akhir zaman itu bukan di sini. Akhir zaman itu masih menunggu lagi kedatangan Yesus yang kedua. Ya, masih menunggu lagi kedatangan Yesus yang kedua. Nah, disinilah akhir zaman itu. Ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai zaman akhir. Nah, jadi periode ini kita sebut sebagai zaman akhir. Zaman akhir itu apa? Zaman akhir adalah sejak kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Saya ulangi ya. Zaman akhir itu adalah sejak kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Dan akhir zaman itu adalah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Maka perhatikan baik-baik, kita ini sekarang berada di dalam zaman akhir. Bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Ya. Nah, kita harus bedakan zaman akhir dengan akhir zaman. Jadi sekarang kita ini sedang hidup di dalam zaman akhir. Ya. Last times, ya, zaman akhir, last ages. Nanti zaman akhir ini akan ditutup dengan akhir zaman. Kapan dimulainya zaman akhir itu? Dari sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, sampai dia datang kembali ke dalam dunia ini. In between, Roh Kudus turun dan gereja berdiri. Gereja ngapain? Memberitakan Injil sampai kedatangan Yesus yang kedua. Maka kita sekarang ini berada di era zaman akhir. Ya. Berada di dalam era zaman akhir. Nah, nanti ada kaitannya dengan COVID-19. Oke? Nah, saudara-saudara, kita lihat di situ. Jadi sekarang kita bisa mengerti ada perbedaan antara zaman akhir dengan akhir zaman. Coba kita lihat Ibrani. Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 2. Perhatikan Ibrani 1 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Itu sangat jelas. Zaman akhir itu ditandai dengan kedatangan Yesus yang pertama. Sampai nanti dia datang kembali. In between, ya kita ada di dalamnya. Gereja berdiri di dalamnya. Gereja melayani di dalamnya. Ya. Maka gereja tidak tahu kapan akhir zaman, tapi gereja tahu dan sadar kita sekarang berada di zaman akhir. Ya. Maka COVID-19 ini apakah disebut sebagai tanda akhir zaman? Tidak. Ini adalah fenomena zaman akhir. Ya, memang kita hidup di zaman akhir. Maka dari dulu sampai sekarang sudah perang, sudah bencana, ya.
sudah ada wabah. Tapi apakah itu sudah akhir zaman? Ya belum. Belum akhir zaman. Ya. Tapi itu adalah tanda kita sekarang menuju, ya kan? Atau itu disebut sebagai tanda zaman akhir. Ya, tanda zaman akhir. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Ke slide berikutnya. Nah, Yesus memperingatkan kita supaya hati-hati dengan nabi palsu. Ya. Jadi dalam Matius 24 pun, ketika Yesus menjelaskan mengenai akhir zaman, Yesus mengantisipasi munculnya nabi-nabi palsu yang memanipulasi doktrin akhir zaman. Nah, ini adalah salah satu ciri khas nabi palsu. Nabi palsu itu suka memanfaatkan keingintahuan orang mengenai akhir zaman. Yesus sudah tahu murid-muridnya itu akan tertarik dengan akhir zaman, selalu ingin tahu mengenai akhir zaman, maka dia mengingatkan, hati-hati dengan nabi palsu yang memanipulasi doktrin akhir zaman. Nah, coba kita perhatikan beberapa ayat di dalam Matius 24. Ya, ini materi kita hari ini banyak fokus di Matius 24, karena Matius 24 itu adalah ceramah Yesus mengenai akhir zaman. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus pada Matius 24 ayat 4-5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Maka bagi kita yang tertarik dengan akhir zaman, ini peringatan yang harus kita camkan baik-baik. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, karena nabi palsu itu suka memanipulasi pengajaran tentang akhir zaman. Ya, maka hati-hati ya dengan orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong, akhir zaman dekat, akhir zaman sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Hati-hati, itu jangan-jangan nabi palsu. Karena memang nabi palsu itu ciri-cirinya kayak gitu. Suka memanipulasi doktrin akhir zaman. Ya, sedikit-sedikit hati-hati nabi palsu, hati-hati akhir zaman. Akhir zaman sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Tapi apakah benar akhir zaman yang dia katakan itu sesuai dengan Alkitab? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Yesus berikutnya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang diajarkan oleh nabi palsu ini? Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Pada waktu itu juga, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Ini bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, jangan kamu percaya. Lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Wah. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka kita di dalam situasi pandemi ini, nggak perlu heran, banyak orang yang suka berbicara mengenai akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Tapi hati-hati, di antara mereka itu banyak nabi palsunya. Ya, banyak nabi palsunya. Dan Yesus sudah mengantisipasi itu. Pada suatu hari nanti, kalau Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Pada waktu Yesus sudah naik ke surga, akan ada orang yang akan sedikit-sedikit berkata, oh iya, dia di sana. Oh iya, dia di sini. Aku melihat tanda-tanda kedatangannya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Tapi Yesus sudah bilang, hati-hati. Itu nabi palsu. Nabi palsu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka doktrin akhir zaman itu perlu, sangat perlu, supaya kita bisa memahami waktu dengan baik dan tahu bagaimana hidup hari ini. Tapi hati-hati dengan nabi palsunya. Maka perhatikan ya, kalau akhir zaman itu dimengerti dengan dosis yang tepat, kerohanian kita sehat. Tapi kalau akhir zaman itu overdosis, ya overdosis, kita sakau langsung. Ya, maka jangan heran ya, ada orang itu yang terlalu takut belajar akhir zaman. Nah, jadi ada orang yang terlalu obsesi dengan akhir zaman. Ada yang terlalu obsesif, ya kan? Ada yang terlalu alergi. Tapi nggak bisa, akhir zaman itu penting. Tapi harus hati-hati dengan nabi palsunya. Ya, sekarang kita masuk kepada COVID-19 sebagai tanda akhir zaman, ya, sesuai dengan tema kita. Tadi saya sudah memberikan pengantar-pengantarnya.
Nah, kalau kita perhatikan dalam Matius 24 tadi, ya kan, Matius 24 tadi, ya, kalau kita, ya, di dalam Matius 24 tadi, kita kembali Matius 24, coba kita buka bersama-sama. Nah, kamu perhatikan ayat 7, ya. Perhatikan ayat 7. Nah, di ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saya garis bawahi di situ, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kelaparan dan gempa bumi ini berbicara mengenai bencana. Ya, bencana. Nah, sehingga banyak orang berpikir, ya, ayat ini berkaitan dengan COVID-19. Ya kan? Karena kan Yesus berkata, ya akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oh, itu bicara mengenai bencana. Nah, ini kan bencana nih. Apakah bencana ini berkaitan dengan akhir zaman? Nah, banyak orang mengkaitkan ayat ini dengan COVID-19. Ya, jadi salah satu ayat yang dipakai orang untuk mengkaitkan COVID-19 dengan akhir zaman itu adalah Matius 24 ayat 7. Ya, ayat 7. Karena mereka mengatakan kedatangan Yesus itu ditandai dengan terjadinya bencana-bencana alam di berbagai tempat. Kelaparan dan gempa bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan Yesus ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 8-nya. Ayat 8-nya, maaf, bukan ayat 7. Kita lihat ayat 8-nya. Akan tetapi semuanya itu bukan akhir zaman. Barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bukan akhir zaman itu sendiri, tapi baru permulaan. Permulaan, itulah sebabnya. Sepanjang, atau bukan sepanjang lah ya, sampai nanti Yesus datang kembali, ini akan terus terjadi. Bencana itu akan terus terjadi. Ini bukan bencana pertama yang terjadi dalam dunia, bahkan ini bukan bencana terbesar yang pernah terjadi dalam dunia. Saya ulangi sekali lagi, COVID-19 bukanlah bencana terbesar yang pernah terjadi dalam dunia ini. Bukan bencana pertama dan juga bukan bencana terbesar. Ya kan? Bukan bencana pertama dan juga bukan bencana terbesar. Dari sejak Yesus naik ke surga sampai hari ini sudah begitu banyak bencana yang terjadi. Ya, coba kita perhatikan bencana-bencana yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Baru kita bandingkan dengan situasi kita hari ini. Layakkah kita berkata bahwa COVID-19 itu tanda akhir zaman? Pada abad ke-14 terjadi wabah hitam yang merenggut 30-60% penduduk di Eropa. Ayo, bandingkan dengan COVID-19. Jauh lebih besar, Black Death. Ya, wabah hitam. Yang kedua, tahun 1770 sampai 1772 terjadi wabah Rusia, ya, namanya wabah Rusia, yang menyebabkan kematian 100.000 penduduk Rusia. Dan bukan hanya itu, kalau saya baca di dalam ensiklopedinya, maka wabah Rusia ini keadaannya mirip seperti sekarang ini. Jadi ada satu orang uskup namanya Ambrosius dibunuh sama massa. Kenapa? Karena wabah itu menyebabkan tidak bisa ibadah. Nah itu. Ya mirip. Jadi pada tahun itu, gara-gara wabah Rusia ini, gereja tutup. Tapi masyarakat ngamuk karena gereja ditutup. Nah, sekarang kan enggak ya. Masyarakat enggak ngamuk. Jemaat aja senang kalau gereja ditutup sekarang kan. Kapan lagi? Ya bisa di rumah. Kalau dulu enggak. Wah, itu jemaat ngamuk karena gereja ditutup. Akhirnya bishopnya itu namanya Ambrosius, dilabrak sama massa mati. Terus apa yang terjadi? Terjadi penutupan perusahaan-perusahaan, ya. Jadi karena pandeminya terus berlangsung, maka hari itu Ratu Catherine akhirnya berencana memindahkan semua perusahaan-perusahaan dari Moskow. Semua dipindahkan dari Moskow. Akhirnya masyarakat ngamuk, gitu kan? Wah, terjadi kerusuhan, riot. Gitu ya, bayangkan 100.000 meninggal dan rusuh. Nah, kita kan belum rusuh ya. Yang ketiga, tahun 1918, flu Spanyol memakan korban 50-100 juta jiwa di seluruh dunia. Ya mungkin saja sih pada saat itu orang-orang yang hidup di sana berpikir bahwa akhir zaman sudah
dekat. Saya tanya, apakah Yesus sudah datang saat itu? Belum. Belum. Dari abad ke-14 sampai tahun 1918 sudah terjadi wabah. Tapi Yesus sudah datang nggak? Belum. Belum datang. Sampai tahun ini. Maka melihat ini semua, mari kita tidak menafsirkan COVID-19 ini berlebihan. Jangan lebay gitu maksudnya. Jangan menafsirkannya berlebihan. Nah, ada juga yang kemudian bertanya, bagaimana dengan nubuat mengenai tulah dalam kitab Wahyu? Nah, dalam kitab Wahyu ada bagian yang berbicara mengenai tulah. Coba kita perhatikan Wahyu 16. Mari kita bersama-sama membuka Wahyu 16. Nah, dalam Wahyu 16 itu seolah-olah kedatangan Yesus yang kedua kali atau akhir zaman itu berkaitan dengan tulah. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari Wahyu 16. Coba perhatikan ayat 1-nya. Ya. LAI memberikan judulnya kan 7 malapetaka. Ya, 7 malapetaka. Dan malapetaka yang pertama itu adalah tulah atau wabah, maaf, bukan tulah. Wabah. Tulah yang pertama malapetaka yang pertama itu adalah wabah. Mari kita perhatikan ayat 2, bukan ayat 1, ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang. Perhatikan. Nah, jadi ada yang berpikir kalau Wahyu 16 ayat 2 ini berkaitan dengan COVID-19. Tuh kan, dalam Wahyu 16 kan dikatakan, nanti akan ada tulah dan ada wabah menimpa dunia ini. Nah, ini tandanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi perhatikan baik-baik, ya kan? Saya nggak usah bacakan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, konteksnya itu berbeda. Coba perhatikan baik-baik lagi, Wahyu 16 ini. Ayo, siapa yang terkena tulah itu, atau siapa yang terkena wabah itu? Orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Perhatikan ya, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Berarti bukan semua orang. Tulah yang dibahas di dalam Wahyu 16 ini tidak bersifat general, hanya bersifat partikular. Kepada siapa? Kepada mereka yang menyembah anti-Kristus atau kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kamu perhatikan konteks COVID-19 ini, bukan sebagian orang Kristen pun kena. Jadi kita tidak bisa memakai Wahyu 16 ini sebagai konteks untuk COVID-19. Ya, tidak bisa dipakai untuk berbicara mengenai wabah COVID-19. Nah, jadi kita perhatikan di sini COVID-19 tidak bisa dijadikan sebagai tanda akhir zaman. Ya, tanda akhir zaman. Kalau ditanya ya, jadi sebenarnya COVID-19 ini apa sih? COVID-19 ini adalah tanda bahwa dunia kita sudah jatuh, itu aja. Bukan tanda akhir zaman itu sendiri. COVID-19 adalah tanda bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. A fallen world. Creation is no longer it's supposed to be. Ciptaan ini tidak lagi sebagaimana yang seharusnya. Anugerah umum Allah memang masih mempertahankan keindahan dunia ini. Dia masih pelihara dunia ini dengan tangannya. Matahari bersinar, terbenam, hujan turun, musim berganti, itu anugerah umum Allah. Sehingga kita masih melihat dunia ini indah. Tapi jangan tertipu dengan keindahan dunia ini lalu kita berpikir bahwa dunia ini belum jatuh. Nah, seringkali ya para mahasiswa, karena kita melihat dunia ini begitu indah, kita jadi bertanya-tanya, di mana kejatuhan itu? Baik-baik aja kok. Tuhan pakai COVID-19 ini untuk mengingatkan kita. Kita tidak berada di Taman Eden. Dunia ini dari dulu sudah jadi Taman Eden. COVID-19 mengingatkan kita, semua keindahan dunia ini adalah anugerah Tuhan. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang salah dengan dunia ini. Dunia ini tetap adalah dunia yang sudah jatuh, bukan dunia yang seperti waktu diciptakan. Apa buktinya bahwa dunia ini tidak lagi sama dengan pada waktu diciptakan? Ada penyakit. Ada penyakit. Kenapa ada
COVID-19? Karena dunia ini tidak lagi seperti pada waktu diciptakan. Kenapa dunia ini tidak lagi seperti pada waktu diciptakan? Karena sudah tua? Bukan. Karena manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa. Maka kita perhatikan ya, apa sih ciri manusia, apa sih ciri dunia yang sudah berdosa ini? Pertama, suffering. Yang kedua, evil. Yang ketiga, sick. Yang pertama, suffering. Yang kedua, evil. Yang ketiga, sickness, penyakit. Penyakit, penderitaan, dan kejahatan. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa saudara dan saya bukan lagi di Taman Eden. Ini Taman Edan. Ya, Taman Edan. Maka kalau ditanya, apakah di masa depan nanti mungkin ada wabah yang lebih besar daripada COVID-19? Why not? Why not? Ya. Why not? Saudara-saudara yang sudah Tuhan, Yesus sudah mengingatkan supaya kita hati-hati dengan rumor mengenai akhir zaman, ya. Ya, rumor mengenai akhir zaman. Maka di saat-saat seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah beware dengan rumor. Karena COVID-19 ini bisa dipakai orang membuat rumor mengenai akhir zaman. Dan akhirnya membuat kita tidak lagi menjalankan panggilan kita sebagai murid Kristus. Ya, seperti yang terjadi di Tesalonika. Kan Yesus mau datang. Ya, Yesus mau datang, ngapain serius lagi kuliah? Yesus kan mau datang. Kalau begitu gimana sekarang? Ya udahlah, hidup suka-suka lah. Kan toh dia mau datang juga. Hati-hati dengan rumor. Karena rumor itu nggak benar. Nggak benar. Ya, apakah Yesus akan datang? Ya. Tapi apakah dia akan datang dalam waktu dekat ini? I don't know. Apakah COVID-19 ini tanda bahwa dia sebentar lagi datang? Ya, mari kita definisikan ulang kata sebentar itu. Karena di dalam kitab Wahyu pun Yesus bilang apa? Aku segera datang. Mari kita lihat apa kata kitab Wahyu. Masuk ke Wahyu pasal terakhir. Kita lihat Wahyu pasal terakhir. Wahyu 22 ayat 20. Ya, Wahyu 22 ayat 20. Saya bacakan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Kapan ditulis ini? 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun berlalu, belum datang-datang. Padahal dibilang segera. Nah, kalau tanya, apakah Yesus sebentar lagi datang? Iya, sebentar lagi. Sebentar laginya itu berapa lama? Ya sudahlah. Yesus saja bilang, anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi apakah setelah COVID-19 ini mungkin ada COVID berikutnya? Ada. Ada. Kenapa nggak ada? Loh, ini kan dunia sudah jatuh dalam dosa. Ini kan dunia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tapi mungkinkah COVID-19 ini akan menemukan solusinya? Ya, iya, bisa saja. Bisa saja. Akan ditemukan vaksinnya, akan ditemukan antibodinya, lalu setelah itu dunia akan berjalan lagi seperti normal, ya, bukan new normal, tapi berjalan normal lagi. Lalu di kemudian hari ada virus baru, ya, berapa lama virus baru itu akan menjangkiti nggak tahu. Lalu ditemukan lagi vaksinnya, ya kita nggak tahu berapa wabah lagi baru Yesus datang, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus hati-hati dengan rumor mengenai akhir zaman. Ya, Matius 24 ayat 6, Yesus sudah berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ternyata belum kesudahannya. Ya, belum kesudahannya. Ya, kita sudah gelisah, gitu kan? Padahal itu belum kesudahannya. Ya, kita tidak dipanggil untuk mengetahui kapan Yesus datang. Kita tidak dipanggil untuk mengetahui kapan Yesus datang. Matius 24 ayat 36. Mengenai hari itu hanya Bapa yang tahu, bukan anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi untuk berjaga
jaga. Berjaga-jaga. Tempatkan diri kita sebagai orang yang disuruh menjaga rumah, dan tuan rumah itu bisa datang kapan saja. Apa yang kita lakukan? Dia berjaga-jaga. Tuan rumahnya nggak kasih tahu kapan dia datang, tapi dia percayakan rumahnya sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya berjaga-jaga. Maka perhatikan, setelah Yesus bicara mengenai berjaga-jaga, apa yang dikatakannya? Apa yang diajarkannya berikutnya? Muncullah perumpamaan mengenai hamba yang jahat dengan hamba yang baik, mengenai perumpamaan talenta. Coba perhatikan Matius 24 tadi. Matius 24 tadi. Ya, Matius 24 ayat yang ke-36. Yesus berkata, tentang hari itu, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Lalu, kalimat berikutnya atau bagian berikutnya, Yesus berbicara mengenai apa? Berjaga-jaga. So what? Kalau saya nggak tahu kapan Yesus datang. Loh, itu poinnya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Maka muncullah perumpamaan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Dan yang terakhir, perumpamaan talenta. Semua itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini jangan dimaknai nggak berbuat apa-apa, idle gitu. Kenapa kamu nggak kuliah? Berjaga-jaga, Pak. Gitu. Kenapa kamu nggak kerja? Berjaga-jaga. Siapa tahu nanti Yesus datang, gitu kan? Bukan itu poinnya. Coba kamu ingat ajaran Yesus di dalam perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Justru gadis yang bodoh itu nggak bawa minyak. Gadis yang bijaksana itu membawa minyak. Berjaga-jaga itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Berjaga-jaga itu justru setia dengan panggilanmu. Setia dengan panggilanmu. Ya, maka Martin Luther bilang, kalau saya tahu Yesus akan datang beberapa jam lagi pun, saya tidak akan banyak berubah kok. Yang saya lakukan tetap sama. Kenapa? Itu panggilan saya. Kalau saya tahu Yesus akan beberapa jam lagi pun, saya bukannya jadi panik, jadi apa-apa. Ya, saya tetap lakukan panggilan saya. Saya tetap lakukan panggilan saya. Oke? Nah, saya akan akhiri dengan slide yang terakhir. Kedatangan Yesus itu lebih dikaitkan dengan penginjilan, bukan dengan wabah. Coba kita lihat Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang orang bicara mengenai akhir zaman dikaitkan dengan COVID. Nggak pernah dikaitkan dengan sudah berapa suku yang mendengar Injil hari ini. Apakah semua suku sudah mendengarkan Injil hari ini? Kita nggak pernah tanya kan statistiknya. Ya kan? Kita nggak pernah buka kan itu joshuaproject.com. Kita nggak pernah buka tuh, apalagi operationworld.com. Ya kan kita nggak pernah tanya berapa banyak suku yang sampai hari ini belum mendengarkan Injil. Lah kita aja nggak tahu berapa suku yang belum mendengarkan Injil, kita buru-buru sudah bicara mengenai kedatangan Yesus. Ya. Ada berapa suku di dunia ini yang belum memiliki wakilnya di kerajaan Allah? Nah, Yesus bilang kan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua etnis, bukan semua bangsa sebenarnya, semua etnis. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu, nah baru ngomong kesudahan. Baru ngomong kesudahan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus datang hari ini, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Ya, saudara-saudara, tidak semua orang itu meninggal karena COVID kok hari ini. Tetap aja kan, hari ini banyak orang meninggal bukan karena COVID kok. Ya. Dan yang nggak meninggal karena COVID nggak tentu lebih baik daripada yang meninggal karena COVID. Artinya apa?
setiap saat Yesus bisa datang kedua kali, atau kita yang datang duluan kepada dia. Pertanyaannya, kita siap nggak? Apakah kita sudah siap? Oke, materi saya sampai di sana. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Tanda-tanda akhir, saya mau bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Tadi ada peperangan, bencana, dan kelaparan yang barulah permulaannya. Bagaimana perbedaannya dengan sebelum memasuki zaman akhir? Bukankah sebelum itu juga ada penderitaan? Apakah yang membedakan adalah momen terjadinya? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Memang sebelum Yesus datang sudah terjadi perang, sudah terjadi penderitaan, ya sudah, gitu ya. Sudah terjadi kelaparan, ya sudah juga, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya, adakah perbedaannya? Ya nggak ada. Nggak ada perbedaannya. Ya, karena sekali lagi, semua ini hanyalah menunjukkan bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa. Cuman, nah perhatikan ya, cuman kita harus menyadari bahwa semakin mendekati ke sini, ekskalasinya, gini, ya gimana ya, kita ambil contoh peperangan lah, oke, peperangan zaman dahulu terjadi nggak? Terjadi, yang mati berapa? Puluhan, sekarang puluhan juta. Kenapa? Nah, ini yang kita lihat dalam kitab Kejadian. Semakin ke sini, dosa itu semakin merajalela. Oke, saya ulangi sekali lagi. Semakin ke sini, ya, semakin ke sini, semakin ke sini, dosa itu makin merajalela, menggeliat merajalela. Semakin ini membabi buta. Maka kalau kita perhatikan hari ini perang terjadi seperti dulu, terjadi seperti sekarang terjadi, cuma makin hari makin parah. Nah itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih yang membuat bencana sekarang berbeda dengan bencana dulu? Bencana sekarang ini makin parah bukan karena bencananya, tapi karena manusianya. Sekarang kamu bayangkan ya, di tengah-tengah bencana begini, orang bisa cari keuntungan pribadi. Nah, bayangkan gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa apa? Makin hari dunia ini makin jahat, itu maksudnya. Bencana itu sebenarnya tidak separah yang seharusnya, tapi karena di tengah-tengah bencana manusia jahat, ya kan, sembako dicuri, kan kayak kemarin itu BLT ditilep gitu kan, dikasih 400.000 diambil 100.000-nya. Ayo bayangkan. Nah, ini kan bikin hari ini semuanya menjadi lebih parah. Itu yang saya bilang ekskalasinya makin bertambah. Oke, jadi kalau ditanya dari dulu sudah berdosa nggak? Ya sudah. Tapi kalau kita lihat hari ini ya, dampak dosanya itu, dampak kerusakan dosanya itu hari ini makin berat. Makin berat. Oke? Ya, dulu orang kalau lihat dokter, langsung image-nya apa? Dokter menolong, gitu kan. Kenapa? Jadi kan ada zaman ya, dokter itu diidentikan dengan orang baik. Gitu ya. Dokter identik dengan sembuh, dokter identik dengan sembuh. Sekarang, dokter identik dengan sembuh atau malpraktek, kan gitu ya. Nah, itu kan dua-duanya bisa. Kalau nggak sembuh, ya malpraktek, gitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat dunia makin hari makin jahat. Itu sih poin saya. Dunia makin hari makin jahat. Oke? Berikutnya, mau bertanya, bagaimana dengan fenomena rapture pada akhir zaman? Menurut Alkitab, bagaimanakah yang benar dengan rapture atau tidak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak ada bagian yang berbicara mengenai rapture ya. Tidak ada bagian berbicara mengenai rapture. Di dalam Injil Matius memang ada, ya coba kita lihat Injil Matius sekali lagi, Matius 24 ya. Bukan Matius, Markus 13. Kalian pasti tidak asing lah ya dengan ini ya, dengan bagian Alkitab yang bicara mengenai yang satu diangkat, yang satu ditinggal gitu ya. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal ya. Nggak ada di sini sih. Ada di bagian yang lain mengenai akhir zaman. Nanti kita lihat ya. Tapi kan di dalam Injil itu kan ada bagian yang mengenai yang satu diangkat, yang satu ditinggal, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Nah, mari kita lihat konteksnya. Di situ Yesus lagi bandingkan akhir zaman dengan Nuh. Bukan akhir zaman. Yesus lagi bandingkan zaman akhir dengan Nuh. Nah, pada waktu zaman Nuh itu terjadi air bah. Maka kalau kita perhatikan, yang tinggal itu adalah Nuh. Sedangkan yang terangkat oleh air itu adalah orang berdosa. Ya, nah, mungkin kalian nggak sadar waktu membaca bagian itu, sehingga kita seringkali berpikir yang terangkat itu, yang terangkat itu orang benar, yang tertinggal itu orang berdosa. Nah, ini ada ajarannya kan mengenai rapture itu. Jadi menjelang Yesus datang, dia nggak langsung turun ke bumi, dia turun dulu di awan-awan. Nah,
Dari awan-awan itu, kemudian dia akan angkat yang orang-orang benarnya, dia angkat. Itu namanya rapture. Lalu orang-orang berdosanya dia tinggal. Lalu orang-orang berdosa ini akan melewati begitu banyak siksaan, penderitaan, tribulation. Lalu setelah lewat tribulation itu masih ada yang percaya. Kalau ada yang masih percaya, diselamatkan. Yesus akan turun ke dalam dunia. Nah itu. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, siapa yang diangkat, siapa yang ditinggal? Sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks Nuh, yang diangkat itu adalah mereka yang tidak percaya. Siapa yang angkat? Air bah. Sedangkan yang tertinggal itu adalah Nuh. Karena setelah air bah berlalu, Nuh keluar dari bahtera dan dia menginjakkan kakinya lagi ke bumi. Nah itu. Jadi apa sebenarnya yang ditunjukkan di dalam cerita, apa sebenarnya ditunjukkan di dalam ajaran Yesus mengenai yang terangkat dan yang ditinggal itu? Pemisahan. Pemisahan. Ya. Jadi ini bukan bicara mengenai pengangkatan literal. Kan? Ya, kayak dalam film Left Behind. Kan? Left Behind 1, Left Behind 2, Left Behind 3. Ya. Ada orang lagi nyetir, tiba-tiba dia lihat ke samping, orang di sebelahnya sudah hilang. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu bukan. Ya. Tanda-tanda akhir zaman. Oke. Ya, Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ini ayat yang sering dipakai untuk mendukung rapture. Ayat 14-18. Sebab, saya bacakan ayat 16-nya aja. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, akhir zaman, maka Tuhan datang sendiri, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup. Nah, perhatikan, kalau rapture seperti ini konteksnya apa? Yesus sudah datang, membangkitkan, nah perhatikan ya, Yesus sudah datang, lalu membangkitkan yang mati, orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di sorga. Lah ini kan bukan seperti Left Behind ya, yang tiba-tiba hilang satu gitu kan. Enggak. Ini kan justru di akhirnya yang masih hidup itu diangkat. Ya. Diangkat. Nah, oke. Diangkat ya. Itu bicara mengenai mereka yang masih hidup pada waktu Yesus sudah datang. Nah, ini kan berbeda sekali dengan konsep rapture yang sebelum Yesus datang akan muncul fenomena tiba-tiba di kamar hilang orang, di sekolah hilang orang, di jalan hilang orang, hilang semua gitu kan. Ada yang hilang, ada yang tinggal. Nah, bukan itu. Tapi kalau ini kan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, orang-orang mati yang percaya sudah dibangkitkan, lalu kemudian orang-orang yang percaya masih hidup dikumpulkan. Dikumpulkan, ya. Dikumpulkan bersama. After that, bahasa Inggrisnya ya. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ya, ini rapture yang berbeda. Oke.